mengikuti adat ibu yang seperti halnya peranakan Arab. Apapun itu, para bahlul dan jahiliyah hanya akan menambah rumit dunia dengan memecah belah satu kemanusiaan dan satu kebangsaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Syekha Hepsiba Gayatri Wedotami Mutahari. Kita masih membahas tentang ramainya di dunia medsos percakapan mengenai Habib atau Sayyid atau Syarif yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percakapan itu juga terkait dengan adanya program dari pemerintah Hindia Belanda yang merupakan lanjutan dari VOC atau Company Hindia Belanda yang kemudian berhasil menguasai dan memerintah banyak pulau di Nusantara sampai ke Papua. Di antara isu yang sangat menarik itu adalah mengenai seorang Habib bernama Utsman yang didatangkan atau bekerja sama dengan Belanda menjadi mufti pemerintah kolonial Belanda. Dan kemudian bergulirlah isu bahwa para Habib didatangkan untuk menjadi propaganda pemerintah Hindia Belanda itu. Apapun itu, di sini saya tidak sedang ingin berbicara secara historis, walaupun latar belakang saya adalah sarjana sejarah dan saya ketika menyelesaikan skripsi berkaitan erat dengan sejarah di Aceh, khususnya sejarah abad ke-17 Masehi. Tetapi yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai Nabi Muhammad adalah keturunan Yahudi dan pertanyaan mengenai kenapa kok keturunan Nabi Muhammad disebut keturunan Nabi Muhammad sedangkan seharusnya tidak ada. Seharusnya itu adalah keturunan dari Imam Ali. Karena Nabi Muhammad hanya punya anak perempuan. Jadi terlepas dari pembahasan gerombolan Habib yang rasis, yang kita semua tahu itu siapa, versus gerombolan Asmat Khan yang rasis, dan kita tahu semua itu siapa, adalah perihal politik 2024. Jadi semua percakapan itu sebetulnya berkaitan dengan politik 2024 dan percakapan mereka, perdebatan mereka bagi saya adalah perihal yang ketinggalan zaman dan jahil murakob. Saya juga ingin membahas beberapa hal bahlul dan jahil di media sosial setelah saya berusaha menahan diri selama berhari-hari membaca kebahlulan dan kejahilan tersebut, menyimak atau menyaksikan kebahlulan dan kejahilan itu di media sosial, terutama di Facebook dan YouTube, karena saya tidak begitu aktif di luar itu. Nah, hal pertama yang ingin saya bahas adalah topik mengenai adanya pemalsuan nasab Ba'alawi yang ternyata Habib pemalsu itu adalah Yahudi. Jadi di sini ada sentimen kebencian terhadap orang Yahudi, diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak. Sebagian besar Muslim, jika mengikuti penilaian berdasarkan kitab TBAI atau The Beloved and I, sebetulnya telah terkelirukan oleh pemaknaan dan pemahaman apakah itu Yahudi, apakah itu Kristen, maupun apakah itu Islam. Karena mereka telah mengikuti pemaknaan dan pemahaman berdasarkan sistem imperialis konsensus yang telah dibangun oleh Umayyah, yang dimapankan oleh Abbasiyah dan kemudian dikembangkan oleh Utsmaniyah. Mereka gagal paham tentang apa yang dimaksud di dalam Al-Quran ketika Yahudi dan Nasrani itu disebut, kemudian dikritik dan juga dipuji. Apa dan siapa Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di dalam Al-Quran, mereka telah gagal paham. Gagal paham juga tentang apa itu dan siapa itu Islam, Muslim, mukmin, takwa, bahkan juga
pagan atau penyembah berhala yang dikritik atau dikecam oleh Al-Quran. Sekarang kita menuju terlebih dahulu kepada 4 pengertian Yahudi. Yang pertama adalah Yahudi yang dimaksud adalah klan Yahuda atau sub dari terah Israel, dari Yakub adalah nama lain dari Israel, dan ataupun Ocak atau Ahlul Bait. Ocak ini bahasa Turki untuk Ahlul Bait. Ocak dari Yehuda, dari akara Israel atau Yakub. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait di sini harus dipahami sebagai silsilah barokah. Oke, ini berdasarkan kitab TBAI, bukan kitab-kitab yang lain. Kitab The Beloved and I. Silsilah barokah itu misalnya contohnya siapa? Contohnya Salman Al-Farisi adalah Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa di dalam kisah itu disebut Ahlul Bait, disucikan? Ya karena mengikuti silsilah barokah. Dan kenapa waktu itu hanya ada Hasan, Husain, Imam Hasan, Imam Husain, Bunda Fatimah Az-Zahra? Itu karena mereka telah memenuhi silsilah barokah itu, dan kemudian kelak nanti mereka akan meneruskan silsilah parampara atau silsilah kepemimpinan, kekhalifahan untuk mentransmisikan dan kemudian untuk mengasuh dan membimbing Ocak atau Ahlul Bait yang sesuai dengan sanad atau sijrah Rasulullah yang sebelumnya sudah ada sebelum beliau, sampai ke Yesus Kristus, sampai kepada Nabi Elia, sampai kepada Nabi Enoch atau Nabi Khidir atau Nabi Idris, dan seterusnya. Kita lanjut ke pengertian kedua mengenai Yahudi. Yahudi selain yang tadi adalah juga bisa berarti warga negara di negeri Yehuda atau diaspora mereka atau peranakan mereka. Negara Yehuda ini sudah ada semenjak berpecahnya kerajaan Israel Raya yang didirikan oleh Saul dan dikembangkan oleh Nabi Daud. Nah, setelah mereka ditaklukkan oleh Babilonia, kemudian terjadilah diaspora. Dan di dalam diaspora itu terjadilah perkawinan campur antara diaspora, antara imigran dengan masyarakat setempat, dan itulah yang disebut sebagai peranakan. Dan untuk mempersingkat, mereka bisa disebut sebagai orang Yahudi juga jika mereka mengikuti adat istiadat dari negeri yang mereka dahulu bawa. Nah, yang ketiga, orang Yahudi juga bisa diartikan sebagai mereka yang menganut Yudaisme. Yudaisme adalah agama yang dibangun atau dilahirkan oleh sistem konsensus pada masa penjajahan Yunani. Mirip dengan stages atau tahap dari terciptanya agama Islam yang didirikan oleh Umayyah itu berasal cikal bakalnya dari sistem konsensus Saqifah yang didirikan beberapa menit, beberapa jam dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi, pengertian ketiga dari Yahudi atau orang Yahudi adalah orang yang menganut Yudaisme atau menganut agama Yahudi, agama yang dibangun oleh sistem konsensus pada masa penjajahan Yunani. Pengertian yang keempat adalah penganut Yudaisme yang kemudian mereka pada masa abad pertama ketika Yesus Kristus sudah hadir dan seterusnya, mereka itu menolak wewenang Yesus Kristus di dalam pohon sijrah atau pohon hayat silsilah barokah dari Nabi Enoch kepada Nabi Daud, kepada Nabi Elia, dan seterusnya. Jadi ada dua jenis orang di dalam agama Yahudi. Yahudi yang sebelum Yesus Kristus dan Yahudi yang setelah zamannya Yesus Kristus yang menolak wewenang Yesus Kristus sebagai seorang Nabi, Mesias, mursyid perawi yang melanjutkan silsilah barokah. Nah, di dalam Al-Quran, Yahudi itu bisa berarti mereka yang memperoleh petunjuk atau pembimbingan Tuhan dari kata Huda. Ini seperti nama Al-Mahdi yang artinya adalah dia yang terbimbing. Maka ketika dikritik oleh Al-Quran, itu merujuk kepada pengertian yang keempat tadi. Apa itu? Yaitu orang Yahudi beragama Yudaisme yang menolak wewenang Yesus.
Dan itu juga bisa berarti yang ketiga tadi, orang yang beragama Yudaisme itu tadi, yang dia telah menyalahgunakan, dia atau kelompoknya telah menyalahgunakan dan eksploitasi transmisi di dalam Alkitab dan dengan hadis-hadis seperti Talmud, Mishnah, Midrash, dan Tosefta, dan lain-lain, dan kemudian menggunakannya secara penyalahgunaan itu. Sehingga itulah yang dikritik oleh Al-Quran, bahwa mereka telah menyalahgunakan dan mengelirukan transmisi di dalam Taurat dan Zabur, dan juga kalau yang Yahudi yang sudah menerima Yesus Kristus nantinya juga menyalahgunakannya di dalam Injil. Nah, namun Al-Quran itu meyakinkan bahwa siapapun dari orang Yahudi itu, yang pertama, yang kedua, ketiga, maupun keempat, mereka akan memperoleh keselamatan sekiranya mereka memelihara Dekalog atau Al-Furqan, yaitu mereka bertakwa, tiqwah. Yang orang Yahudi pasti paham apa kata tiqwah ya. Dan yang percaya kepada hari pengadilan, din, dan yang berbuat baik. Nah, berbuat baik dan percaya pada hari pengadilan ini berkaitan erat dengan Dekalog itu sendiri. Keyakinan kepada Dekalog termasuk tiqwah. Jika menerima sila yang pertama sampai yang ketiga, pasti dia akan tiqwah. Nah, sekarang kita akan membahas hal berikutnya mengenai Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Klan Hashem, atau jika Anda mengetahui di dalam Kejadian 4 nama Hushim atau Hashim, ini satu nama yang koknyet atau serakah, mereka adalah kategori Yahudi yang kedua. Ya, tadi yang merupakan mereka yang tadinya adalah diaspora Yahudi, Yehuda, dan terjadilah perkawinan campur dan lahirlah peranakan warga negara Yehuda itu di diaspora mereka. Jadi klan Hashem ini adalah peranakan Yahudi campur dengan peranakan Ismail. Apakah peranakan Ismail itu? Ya, itu ada masyarakat adat konfederasi 12 terah Ismail. Disebutnya Nasi atau Pangeran Ismail yang juga bergabung dengan terah Edom dan juga terah Keturah yang ada 6 turunannya. Ini termasuk diaspora dan peranakan mereka. Ya, perlu diingat bahwa terah Ismail atau konfederasi Ismail, konfederasi Edom, dan konfederasi Keturah, mereka adalah masyarakat semi-nomaden seperti orang-orang Mongolia saat ini. Jadi wilayah mereka itu sangat luas. Hanya baru pada masa Nabate ya, mereka punya kerajaan yang menetap, kota-kota yang menetap. Semenjak masa kerajaan Israel Raya di bawah pimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, telah tercatat bahwa terah-terah ini semua berkawin campur. Sekarang kita lihat, sama istri Hashem, dia adalah jelas-jelas disebut Yahudi. Kenapa? Karena dia adalah golongan yang keempat, yang tadinya beragama Yudaisme, tapi kemudian menolak wewenang dari Yesus Kristus. Sedangkan pada masa itu sebagian Quraisy ya, dia telah menjadi Nasrani. Nah, apa itu Nasrani juga nanti saya akan jelaskan satu persatu seperti Yahudi yang tadi. Nah, ini termasuk sama ini berarti yang keempat Yahudi, sedangkan Quraisy yang lain itu adalah Nasrani golongan yang ketiga. Nanti saya jelaskan apa itu Nasrani yang golongan ketiga. Nah, di dalam keluarga Hashem ini ya, putranya yang bernama Asad, nanti dia menikah dengan putri Hofnai. Putri Hofnai ini adalah seorang kapitan Yahudi yang meliputi pemimpin komunitas 4 jenis Yahudi tadi di wilayah Persia. Ada 2 putri Asad. Saya tidak tahu ada berapa banyak putrinya, tapi ada 2 yang diantaranya adalah Fatimah yang menikah dengan Abu Thalib atau Abdul Manaf. Yang dari pernikahan itu antara lain melahirkan Ali ibn Abi Thalib, Ali Murtaza. Dan Hadiah, saudari dari Fatimah, dia menikah dengan kapitan Yahudi saat itu, yaitu Hanania, Hanan, yang menurunkan Bustanai. Dan salah satu keturunan mereka nanti itu bernama Daud atau David, adalah salah satu pendiri atau salah satu pelopor dari mazhab Yahudi Karaite. Jadi ini satu aliran di dalam Yahudi yang sangat unik, yang agak berbeda dengan aliran Yahudi yang lain. Misalnya ada sebuah cerita menarik mengenai Daud ibn Hanan ini, bahwa dia pernah satu penjara dengan Imam Abu Hanifah.
pendiri mazhab Hanafi, dan mereka saling bertukar pikiran di situ. Dan tidak lama kemudian ketika Imam Abu Hanifah keluar, maka kita menemukan tidak lama kemudian berdirilah mazhab Hanafi, yang merupakan salah satu mazhab awal, mazhab fikih awal di dalam agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Nasrani. Ada juga 4 di sini yang saya kategorikan. Yang pertama adalah Nasrani adalah para murid langsung dari Yesus Kristus, generasi tabi'in, tabi'ut, yang ada di dalam sijah beliau. Dan yang kedua adalah para abdal yang mendedikasikan hidup mereka di dalam hakikat Yesus, sehingga disebut sebagai huli atau pluralnya, majmuknya adalah Hawarin. Golongan ketiga adalah mereka yang menganut kekristenan. Jadi seperti halnya Islam dan Judaisme, kekristenan itu yang saya maksud di sini adalah agama yang dibangun atau didirikan oleh sistem konsensus pada masa penjajahan Bizantin Romawi dan dimapankan oleh kekaisaran Bizantin Romawi itu. Saya lanjut ya. Saat ini sebagian besar Muslim yang nomor 2 itu tadi, yang dibikin oleh Umayyah dan dimapankan oleh Abbasiyah, itu memahami Yahudi sebagai pengertian yang keempat dan pengertian yang ketiga tadi, yang menyalahgunakan dan mengeksploitasi transmisi di dalam Alkitab dan hadis-hadis dengan hadis-hadis tentang Taurat dan Zabur atau Tanah. Selain itu mereka terbingungkan antara Yahudi dengan gerakan Zionisme. Jadi pada umumnya orang Sunni, saya juga dibesarkan sebagai Sunni, jadi saya paham ya. Jadi pada umumnya orang Sunni tidak bisa membedakan antara Yahudi dengan Zionisme. Yang akibatnya juga ya, ini menarik, akibatnya juga saat ini banyak yang mau dibayar untuk menerima normalisasi Zionisme. Karena bingung membedakan antara Yahudi dengan Zionisme ini. Ya karena tidak dapat memilah kategori Yahudi yang seperti saya lakukan berdasarkan dari kitab The Beloved and I, dan akhirnya juga menggebyah apa itu Yahudi, sehingga Yahudi mendapat stigma jahiliyah dan bigotry, sehingga Yahudi direndahkan dan seterusnya, termasuk tidak dapat membedakannya dengan gerakan Zionisme. Bagaimana dengan kitab The Beloved and I dalam memandang agama-agama? Karena melihat berdasarkan sistem, maka secara kitab The Beloved and I tidak pernah ada masalahnya. Jika ada seorang Muslim itu dia sekaligus Yahudi, dia sekaligus Kristen, atau dia seorang Muslim sekaligus Buddhis, sekaligus Siwaisme, sekaligus Kejawen dan seterusnya. Karena yang dilihat adalah sistem, bukan masalah mencampur adukan agama, bukan. Tentu kalau mencampur adukan agama itu berdasarkan sistem konsensus. Antara konsensus satu dengan konsensus lain dicampur adukan. Tetapi kalau sistemnya ada sistem pohon hayat, tidak ada yang namanya mencampur adukan agama. Karena pohon hayat atau pohon kehidupan itu berasal dari satu sumber dan pastinya berdasarkan silsilah barokah menurut ekspresi di tempatnya masing-masing. Kenapa bisa bicara seperti itu The Beloved and I? Karena selama di dalam agama konsensus apapun, di dalam imperialis konsensus apapun, dan di dalam agama pohon hayat apapun, seseorang itu bisa memelihara dekalog atau al-Furqan. Seseorang bisa tidak membunuh, tidak mencuri, ya kan? Nah, sehingga ia hidup berserah diri, taslim, dan menyelaraskan dirinya dengan kehendak ilahi. Sehingga ia menghadirkan keselamatan, dan ia menunaikan amanat yang diberikan kepadanya saat ia ingin terakhir kembali sebagai manusia. Jadi kalau ada orang dia mengikuti hanya satu agama imperialis konsensus, lalu dia melanggar terus-terusan dekalog atau al-Furqan, melanggar satu atau bahkan beberapa atau semua, dia tetap akan mendapatkan ganjaran atau karma dari karmanya atau dari perbuatannya itu. Tidak peduli berapapun banyak persembahan seperti ritus sholat, ritus kurban, ritus sedekah,
ritus puasa, ritus zakat, dan ritus ziarah yang ditunaikan. Ya. Hanya yang taklid buta di dalam suatu konsensus dan taklid buta di dalam suatu imperialis konsensus yang manapun yang akan menentang standar the beloved and I ini, standar yang saya sampaikan ini. Jadi kalau ada di komen itu nanti marah-marah, tersinggung, mengkritik saya tentang agama dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan agamanya dia atau ingin mencampur adukan agama, itu pasti konsensus, imperialis konsensus, bukan sistem pohon hayat yang ada di seluruh dunia dan dalam sejarah di Mesopotamia, Anatolia dan sekitarnya adalah sejarahnya Nabi Enoch atau Nabi Khidir atau Nabi Idris sampai kepada Nabi Muhammad SAW sampai disampaikan oleh the beloved and I, begitu ya. Nah, selanjutnya, jadi saya ingin membahas ya bahwa dengan demikian bukan hanya ya secara saintifik Anda menuntut atau meminta pembuktian nasab melalui DNA itu ada suatu bentuk kebahlulan dan kejahiliahan. Karena menurut saintifik sekalipun kita belum dapat membuktikan nasab lebih dari 500 tahun yang lalu, apalagi 1000 tahun yang lalu. Tapi juga secara saintifik antropologi agama ada kebahlulan dan kejahiliahan karena para penuntut itu tidak punya kejelasan kategori bangsa, suku, agama, aliran, gerakan, ideologi, dan semacamnya, melainkan berdasarkan hanya kebencian belaka. Ya, kalau kebencian the beloved and I adalah kepada mereka yang melanggar Dekalog atau Al-Furqan, misalnya kepada perbuatan membunuh, kepada perbuatan mencuri, kepada perbuatan memfitnah. Tidak melihat agama, bangsa, ideologi, apapun. Para ilmuwan, baik ilmu budaya dan ilmu sejarah dan seterusnya, mereka saja masih belum sepakat dengan definisi dan asal-muasal bangsa Arab. Kemudian para bahlul dan jahiliyah itu mengikuti pola pikir penjajah Eropa dengan memilah kemanusiaan dan kebangsaan di Indonesia di antara pribumi dengan non-pribumi, padahal pembagian golongan itu menyebut non-pribumi itu sudah dilarang oleh undang-undang. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan suku? Apakah suku itu mesti memiliki satu bahasa khusus yang sama, yang mengikat mereka? Apakah yang disebut sebagai suku Arab atau suku Ba'alawi yang ada di Indonesia itu sehari-hari mereka berbahasa Arab? Kan tidak ada seperti itu. Saya belum pernah menemukan sehari-hari mereka itu bicara dalam bahasa Arab. Padahal mereka makannya nasi seperti kita, nasi putih, ubi seperti kita, jagung, dan mereka memakai busana daerah. Kalau Anda melihat Syed Saddiq yang terkenal di Malaysia, dia mengenakan busana daerah di wilayah Borneo-nya, Sarawak. Ya, ketika ada di Tegal, berdialek Ngapak. Ketika ada Habib Hussein Al-Jafar, Hussein Jafar Al-Haddad, dia berdialek Madura. Adat perkawinannya kalau di Bugis berbaju adat Bugis, kalau di Minang beradat Minang, dan seterusnya. Ini ada juga Tionghoa Toto, mungkin mereka masih berbahasa kek atau bahasanya Hakka, ya. Mereka merayakan Imlek, Cengbeng, ya, dan adat istiadat Hakka lainnya. Ini kalau sukunya Hakka yang tadinya dari RRT atau China. Tetapi yang disebut sebagai peranakan Tionghoa, mereka berbahasa ibu atau bahasa setempat. Dan hanya ada kosakata kekerabatan dan sejumlah kosakata lain dari bahasa Tionghoa mereka yang dipertahankan. Dan itu pun sudah meninggalkan banyak adat dari China dan mengikuti adat ibu yang seperti halnya peranakan Arab. Apapun itu, para bahlul dan jahiliyah hanya akan menambah rumit dunia dengan memecah belah satu kemanusiaan dan satu kebangsaan Indonesia. Nah, hal kedua yang ingin saya bahas adalah topik keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok dari Bunda Fatimah Az-Zahra ya? Nah, baiklah, saya ingin membahasnya, tetapi akan sangat berbeda dengan penjelasan yang arus utama. Jadi menurut saya ini masalahnya ada pada Muslim dari golongan yang kedua tadi, yaitu yang mereka beragama Islam, agama yang dibangun oleh Umayyah,
dimapankan oleh Abbasiyah dan dikembangkan oleh Utsmaniyah. Sehingga mereka sebetulnya menganut agama dalam sistem imperialis konsensus. Dan karena itulah mereka sudah tidak lagi benar-benar mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang ada di dalam hijrah atau sanad atau silsilah parampara. Parampara adalah para musyrik yang mendapat wewenang religius, wewenang spiritual, menyampaikan transmisi dan mengasuh suatu bait, suatu ahlul bait. Dalam bahasa kami adalah ocak dari bahasa Turki. Kalau memang mereka benar-benar masih mengimani sesuai di dalam rukun iman mereka sendiri, maka tentu mereka akan mengimani apa yang disampaikan di dalam kitab The Beloved and I. Tapi nyatanya tidak. Contohnya di dalam Taurat ada suatu keterangan yang disebut sebagai Al-Furqan oleh Al-Baqarah ayat 53. Yang disampaikan di dalam ayat Al-Baqarah 53 ini adalah usul dari segala usul fikih. Dan kemudian di dalam Taurat, dari usul dari segala usul fikih itu kemudian terdapat berbagai contoh model fikih yang mendasar dari Nabi Musa yang masih terus dianut para nabi-nabi selanjutnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya sistem pohon hayat, sidra, tradisi sampradaya parampara itu berkelanjutan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak seperti Muslim di kategori yang kedua tadi, yaitu yang imperialis konsensus. Nabi Muhammad SAW beliau masih mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan melanjutkan sanad Nabi Enoch, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Elia, dan seterusnya. Salah satu contoh model fikih itu adalah model fikih berkelanjutan atau fikih keberlanjutan nasab dan hak waris bagi anak perempuan di dalam masyarakat adat patrilineal apabila seorang lelaki tidak punya anak lelaki. Nabi Musa memberikan model sesuai kapasitas sistem kekerabatan patrilineal itu. Apakah itu? Anak perempuan dapat mewarisi dan dapat melanjutkan nasab dari ayahnya apabila ia menikah dengan sesama klan dari ayahnya. Ini dicontohkan di dalam kisah Zelofehad dari klan Menashe yang hanya punya 5 anak gadis. Dan kesemuanya akhirnya boleh melanjutkan nasab Zelofehad dan mewarisi hartanya karena ketika 5 anak perempuan itu kemudian menikah dengan sesama Menashe. Itu adalah model fikih untuk yang patrilineal. Karena itulah sebabnya, karena pada masa itu mereka hidup di dalam masyarakat adat patrilineal dan dipertanyakan mengenai warisan Nabi Muhammad, mengenai hak waris Fatimah Az-Zahra, maka Fatimah Az-Zahra berhak atas warisan tanah Fadak. Dan Nabi Muhammad menegaskan fikih di dalam kitab bilangan tersebut tentang keturunan Fatimah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad masih mengimani Taurat dan meneruskan model fikih yang disampaikan Nabi Musa. Memangnya Anda yang mengklaim Muslim pengikut beliau, tapi ternyata mengikuti Umayyah. Di dalam kitab The Beloved and I juga disyarahkan mengenai kitab Yuberium, yang di dalamnya terdapat model bagi sistem kekerabatan matrilineal seperti di Minangkabau dan bilineal seperti Melayu, Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lain. Al-Quran juga mensyarahkan tentang kitab Yuberium ini di dalam antara lain di dalam surah Al-Buruj. Di dalam Yuberium itu antara lain terdapat nama istri para nabi dan para mursyid perawi penerus nabi di dalam hijrah sistem pohon hayat. Dan para istri itu disebut nama bapaknya dan ibunya dan seterusnya. Jadi anak perempuan disebut juga nama ibunya. Karena itu tidak mengherankan apabila ahlul bait yang berhijrah ke Nusantara, berhijrah untuk menghindari persekusi dan penindasan Umayyah dan kemudian menghindari penindasan Abbasiyah pada abad ke-7 sampai 13 Masehi, mereka melakukan vernakularisasi.
Apabila di masyarakat adat milenial seperti Jawa, mereka akan menjalani milenial. Kalau di Minang, mereka akan menjalani matrilineal. Karena mereka masih mengimani Taurat, masih mengetahui kitab bilangan dan Yubelium dan Enok, masih mengetahui rahasia mukotaat. Sebagai catatan, Ahlul Bait ini adalah non-Syiah dan juga non-Sunni. Mereka masih bersistem pohon ayat, masih menjalani, masih menerapkan sistem sampradaya dan parampara. Namun semenjak abad ke-14 Masehi, ketika mulai dipengaruhi oleh Utsmania dan mulai menganut sistem imperialis konsensus, maka mulai dipengaruhi oleh berbagai mazhab fikih dan mulai terkategori ke dalam Sunni dan Syiah, maka mulai meninggalkan Taurat dan hanya melanjutkan sistem kekerabatan sebelumnya. Kecuali yang baru datang itu dari masyarakat adat patrilineal, sehingga akhirnya mereka tetap memelihara masyarakat adat patrilineal itu dengan sistem kekerabatan mereka yang patrilineal. Akhirnya semuanya itu kemudian memandang cuma yang patrilineal itu saja yang Islam sebenarnya. Jadi masalahnya di sini kalau mengikut sistem pohon kuldi atau pohon hadaat yang sistem konsensus dan sistem imperialis konsensus, dia hanya bisa melihat satu bentuk konsep kekerabatan. Tapi kalau sistem pohon hayat dia selalu bisa vernakularisasi, mengikuti keadaan lokal. Ketika firman Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Nabi Muhammad bukanlah ayah dari audiensnya, itu tentu saja benar, karena beliau adalah ayah dari seorang bocah lelaki yang bernama Ibrahim saat itu yang meninggal pada usia sangat muda. Dan beliau adalah ayah dari seorang perempuan, yaitu Fatimah Az-Zahra. Tapi itu bukanlah dasar bahwa sistem pohon ayat Islam itu adalah mesti dan wajib patrilineal atau garis keturunan ayat saja. Dan bukan berarti itu hanya mengecualikan dirinya dari Fatimah. Itu hanya vernakular sesuai dengan tempat seorang nabi, mursyid, murid, muhib, dan abdal berada. Jadi pada mulanya agama Islam yang didirikan oleh Umayyah itu berkembang di masyarakat adat patrilineal. Sehingga banyak mursyid dan murid dan muhib yang berada di masyarakat adat itu tentu saja mengikuti sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan di dalam Ahlul Bait sendiri tidak ada kewajiban untuk mengikuti patrilineal atau matrilineal atau bilineal dan selanjutnya. Saya ingin menegaskan bahwa ciri tauhid adalah antara lain vernakular atau vernakularisasi, berekspresi lokal, mengikuti suatu kebutuhan, kapasitas, dan keadaan di lokal, di habitat setempat di mana seorang mursyid, murid, muhib itu hidup. Sedangkan ciri pagan atau politeis atau pemuja berhala adalah memuja satu-satunya konsep kehidupan sebagai satu kriteria iman. Apakah itu suatu konsep sistem kekerabatan, apakah itu suatu konsep cara melakukan ritus, dan sebagainya kemudian dipaksakan sebagai satu-satunya kriteria iman. Ya, jadi dalam hal ini, konsep yang dipaksakan sebagai satu-satunya kriteria iman di dalam sistem pagan itu pasti, kalau dia hanya bilang yang betul itu hanyalah kekerabatan matrilineal. Kitab Yubelium sudah menunjukkan contoh model adanya silsilah dari garis ibu. Ya, dan tentu saja mereka yang taklid buta di dalam suatu konsensus atau di dalam suatu imperialis konsensus manapun, mereka akan menentang kriteria dan penjelasan dari kitab The Beloved and I. Karena mereka menikmati buah kuldi dari sistem pohon hadaat atau sistem pohon kuldi. Seperti sistem konsensus dan sistem imperialis konsensus itu. Karena lebih enak memberi makan ego sektarian. Atau lebih enak menikmati buah kuldi daripada menikmati tauhid adalah satu kemanusiaan. Bagi mereka lebih asik untuk membelah-belah Tuhan ke dalam banyak kemanusiaan. Membelah-belah Indonesia di dalam banyak kebangsaan. Contohnya adalah membagi-bagi antara pribumi dengan non-pribumi. Kemudian juga mereka yang memanfaatkan dan mengeksploitasi nasab mereka secara rasis, secara chauvinis. Saya tidak peduli apakah itu dari satu golongan manapun. Selama masih memelihara Dekalog dan Al-Furqan, maka mereka pasti
masih mendapatkan keselamatan. Dan siapa saja yang melanggar, walau hanya satu sila, itu sudah melakukan suatu kerusakan di muka bumi dan di alam kemanusiaan. Dan Dekalog ini bisa ditemukan di dalam berbagai ekspresi seperti Yama dan Yama, kemudian 5 sila atau Pancasila Buddhisme, Molimo di Jawa, dan 5 prinsip Konfusius, dan seterusnya. Termasuk di dalam tradisi Mohisme di Cina yang mengatakan tentang cinta yang universal. Nah, demikian sementara dari saya pembahasan mengenai Yahudi dan keturunan nasab. Jadi saya ingin tegaskan bahwa tidak masalah kita menyebut Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Yahudi, tetapi Yahudi yang mana dulu? Yang tadi sudah saya jelaskan kategori yang mana. Kemudian bahwa bagi mereka yang masih memelihara Taurat, mereka akan mengerti bahwa sudah sepatutnya keturunan Nabi Muhammad berlanjut dari Fatimah Az-Zahra, karena Fatimah Az-Zahra menikah dengan Imam Ali yang masih satu klan dengannya. Bahkan dia adalah sepupunya, bahkan dia adalah putra angkat Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin juga karena itu, kemudian banyak dari Sayyid yang keturunannya Bunda Fatimah dan Imam Ali semacam mewajibkan kepada para putrinya agar juga menikah dengan sesama klannya jika mereka berada di sistem adat patrilineal itu. Tapi kalau masyarakatnya sudah berpindah ke masyarakat adat Jawa, Minang, maka tidak kemudian lagi diwajibkan, ya. Makanya Asmatkan itu banyak kan yang kemudian menikah dengan putri lokal, putri Asmatkan sendiri itu juga, atau putri yang awal-awal sekali itu menikah dengan pria Jawa, bangsawan Jawa, dan selanjutnya. Karena sistem adatnya sudah berbeda. Yang di Minang juga begitu, tidak masalah lagi. Tapi kalau masih di dalam masyarakat adat itu saja, tentu saja ada peraturan yang mereka ikuti seperti itu. Sesuai vernakular itu. Jadi kalau ada Ba'alawi yang ingin menjadi sistem adat sesuai Jawa dan mengikuti peraturan orang Jawa yang milenial, ya tidak apa-apa. Saya pikir tidak melanggar Islam yang sejati, yang sistem konhayat. Tapi juga tidak masalah jika ingin memelihara sistem adat kekerabatan yang patrilineal itu juga tidak berdosa. Jadi semua itu bergantung kepada ijtihad, kebutuhan, keperluan, dan kepentingan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa saya menjawab berbagai pertanyaan lain yang terkait dengan isu ini. Sidamastu, semoga Anda disempurnakan. Billahi fisal bilhaq, fastabikul khairat. Amazing!